Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad bin Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Manar yang saya sayangi karena Allah, ini adalah kajian terakhir ya bersama saya, karena kita akan tutup pengajian setelah setahun ini ya. Tadi saya menyampaikan tentang bulan Ramadan ya. Tapi ini masih ada satu minggu lagi ya. Satu minggu lagi. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita sedang puasa nisfu Sya'ban ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Senang gak masuk Ramadan? Ya, kalau kita senang memasuki Ramadan, apa kata baginda Nabi? Man fariha lidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Artinya apa? Gitulah pokoknya. Man fariha lidukhulir Ramadan, siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan. Man fariha lidukhulir Ramadan, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu, Allah akan haramkan atasnya jasadahu, jasadnya, lidukhulin niran, untuk masuk ke dalam neraka. Jangankan lagi puasa Ramadan, senang aja ibu, bergembira ibu masuk Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Cobalah bayangkan itu. Betapa indahnya bulan Ramadan. Belum masuk, belum puasa, senang aja dengan datangnya Ramadan, maka itu udah diharamkan jasadnya masuk neraka. Sama dengan kelahiran baginda Nabi, maulid Nabi, itu udah diprediksi oleh nabi-nabi sebelumnya. Senang mereka bahwa akan ada nabi yang lahir, walaupun mereka nggak ketemu dengan nabi dan tidak merasakan syariatnya pada akhirnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, baginda Nabi sudah hadir, sudah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis, senang kita dengan kelahiran dari baginda Nabi. Kan begitu kan? Jadi ibu-ibu nih harus senang nih. Sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Harus senang. Kenapa senang? Nanti akan saya sampaikan insya Allah. Tapi intinya senang dulu. Kok senang? Senang aja lah dulu. Ya, insya Allah diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Insya Allah neraka nggak mau sama dia. Orang-orang yang senang memasuki bulan Ramadan. Tapi sebelum kita bahas tentang memasuki bulan Ramadan, sekedar pengingat saja, sekedar reminder saja, sekedar mengingatkan bagi ibu-ibu yang belum qada puasa, masih bisa mengqada puasanya sampai tanggal 30 Sya'ban atau 1 hari menjelang Ramadan.
Ya, jadi yang belum kodo tuh kodo dulu. Dan sekedar mengingatkan saja bagi ibu-ibu yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, terbiasa puasa Senin dan Kamis, terbiasa puasa Yaumul Bid, udah terbiasa puasa Daud, silahkan lanjutkan puasanya setelah nisfu Sya'ban sampai 1 hari menjelang Ramadan. Adapun larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban hanya diperuntukkan untuk orang yang nggak pernah puasa sebelumnya. Jadi dia nggak pernah puasa selama ini, setelah nisfu Sya'ban ujuk-ujuk dia puasa, itu tidak dianjurkan. Tapi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, yang udah terbiasa puasa Daud, yang sudah terbiasa puasa Yaumul Bid, sekarang hari nisfu Sya'ban, besok hari Senin Kamis, ibu masih bisa berpuasa puasa sunnah. Dan yang qadha, besok kita masih bisa mengganti puasanya, ya, sehingga Ramadan kita itu aman. Nah, tahun-tahun sebelumnya tolong bantu ingatkan anak, tahun-tahun berikutnya bantu ingatkan anaknya, ingatkan anak bujang, anak gadisnya, gantilah puasa segera, ya, di bulan Syawal atau setelah Syawal nggak apa-apa, tapi janganlah mepet-mepet kali bulan Sya'ban tuh. Ya, kalau udah mepet bingung kita, Bu. Kita nyampaikan puasa Yaumul Bid, Ustazah kalau belum qadha gimana? Nanti kita nyampaikan puasa Arafah, kalau belum qadha gimana? Alah sampai lo Sya'ban gini, kalau belum qadha macam mana? Nah, itu menjadi hal yang akhirnya nggak selesai. So ingatkanlah anak-anak kita itu supaya cepat dia mengganti puasa qadhanya nantilah setelah lewat. Yang lalu biarlah berlalu. Saya pernah sampaikan di sini, saya tanya, Bu, berapa hari dalam setahun waktu, Bu? 365 hari. Kita puasanya berapa hari, Bu? 30 hari. Dalam 30 hari puasa itu, Bu, tahu-tahu kita haid atau kita sakit lah, Bu. Katakan kita nggak puasa 10 hari. Betul, Bu? Nah, 10 hari nggak berpuasa. Berapa hari Allah sediakan waktu kepada kita untuk menggantinya, Bu, sampai Sya'ban? 330 hari. 10 hari tak puasa, 330 hari menggantinya. Ndak jo terganti do. Parah ndak tuh, Mak? Ya, luar biasa itu. Kita nggak berikan haknya Allah, maka wajar akhirnya hidup kita ini ndak tenang. Ya, hati kita gersang, urusan kita susah, karena haknya Allah nggak kita berikan. Jadi yang lalu biarlah berlalu, ke depan ndak kita ulang lagi. Yang jelas, yang belum ganti qadha, ganti secepatnya sampai sehari menjelang Ramadan. Ini semacam reminder saja. Oke, kita lanjutkan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kenapa seperti dalil yang tadi saya bacakan di depan, man fariha lidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulin niran. Siapa yang masuk Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan luar biasa. Saya akan jelaskan keutamaannya seperti perkenalan aja hari ini, nanti disampaikan terus oleh ustadz-ustadznya. Yang pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, bulan Ramadan adalah bulan mustajab doa. Apa namanya? Bulan mustajab doa. Apa kata Allah? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Bayangkan, Bu, kalau sekarang kita ini berada di luar Ramadan, tempat mustajab doa kan banyak. Masih ingat, Bu? Satu, di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Kapan? Saat hujan lebat, kan gitu kan? Saat petir berbunyi, kan gitu kan? Antara azan dan iqamah, kan gitu kan? Sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya kan? Sepertiga malam, ba'dal maktubah, habis sholat fardu, gitu kan? Cepat betul? Enggak kan? Yang pertama apa tadi? Saat hujan lebat, saat
petir berbunyi, antara azan dan iqamah, sujud terakhir, setelah sholat 5 waktu, sepertiga malam. Sepertiga malam yang terakhir ya. Sepertiga malam terakhir. Malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama 8 sampai jam 11. Sepertiga malam kedua 11 sampai jam 2. Sepertiga malam ketiga jam 2 sampai azan subuh. Antara jam 2 sampai azan subuh tuh sholat tahajud, entah sholat witir, insyaallah habis sholat doanya mustajab. Mana lagi? Dalam majelis ilmu. Kemudian dekat-dekat azan subuh, ya kan? Nah, itu tempat mustajab doanya masing-masing ada tempatnya. Hujan lebat, iyo kalau hujan. Kalau enggak hujan, saat petir, patui tabilo-bilo. Iya kan? Antara azan dan iqamah. Iya kalau kita dengar suara azan, kalau enggak, iya kan? Jadi sedikit dia tempat mustajab doa. Tapi bayangkan kalau kita ketemu dengan Ramadan 24 jam, insya Allah itu waktu mustajab doa. Makanya apa ibu punya keinginan selama ini bu? Apa kata Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita kata Allah boleh, oke, maka akan jadi. Saya sampaikan kepada kita, kadang kita pengen umroh tapi uang tak cukup. Kadang-kadang uang cukup, hati tak kuat, entah masih punya anak kecil. Kenapa sih orang pengen umroh? Bukan karena berfoto-foto depan Ka'bah, slow motion dekat burung merpati, itu bukan. Orang pergi umroh itu, dia mau ngejar tempat mustajab doa. Dia mau ngejar sholat dalam Hijr Ismail dan berdoa di bawah talang air Ka'bah. Dia mau ngejar doa depan multazam. Dia mau ngejar doa untuk ketika masuk ke raudhah. Dia mau mengejar tempat mustajab doa. Ya, saat melihat Ka'bah, dalam Hijr Ismail, di dalam raudhah, setentang dengan multazam, mau ngejar doa di situ. Masalahnya kan butuh biaya. Sekarang Allah sediakan kepada kita 1 bulan penuh, nggak usah ngeluarin uang pergi ke Mekah Madinah, tapi baik-baik aja Ramadannya, maka insya Allah doanya mustajab 1 bulan 24 jam full. Paham sampai sini? Nah, udahlah 1 bulan puasa itu doa kita mustajab, apalagi kita booster pula doanya di hari Jumat. Sudah itu bunyi pula petir, lebih double dia. Udah lagi tuh datang pula kita dalam majelis taklim. Sudahlah dalam Ramadan, datang pula dalam majelis taklim, hujan lebat pula, kan paling mantap. Oke, paham nih? Jadi kalau majelis taklim hujan lebat, semangat datang. Hujan, orang tak datang. Kalau kita ngerti ilmunya, datang karena hujan lebat mustajab, datang majelis taklim mustajab, hari Jumat pula majelis taklimnya mustajab, udah gitu dalam majelis taklim juga mustajab, bulan Ramadan lagi lebih mustajab. Mantap nggak tuh? Luar biasa. Makanya hari Jumat tuh susah nyari Pak Ustadz, karena pengajian Jumat tuh banyak. Kenapa banyak pengajian di hari Jumat? Karena majelis taklim itu adalah amalan-amalan baik di hari Jumat. Nah, ini Al-Manar dapat hari apa nih? Oh iya juga ya, Jumat ya. Ya itu Masya Allah ya. Jadi 1 bulan Allah sediakan waktunya. Maka kalau hujan, semangatlah datang. Karena ini mustajab. Jadi maksud saya, sebelum Ramadan tuh siapkan. Kira-kira apa yang selama ini doa belum dikabulkan? Kira-kira apa yang selama ini kita punya kemauan, doakan nanti dalam bulan Ramadan. Kalau boleh saya berpesan, kita tidak ketemu lagi nih menjelang Ramadan. Coba nanti sampai rumah, ibu oret-oret lah. Ambil kertas, ambil pena, ambil buku. Catat doa kita itu. Jangan perasaan aja dicatat, doa tuh catat. Nah, kita buat 4 bagan. Nih, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. 4 bab yang mesti kita doakan. Masih ingat apa? 1, doakan ibadah kita. Ibadah itu harus didoakan. Ya Allah, apa?
saya pengen tahajud tiap malam, bangunkan ya Allah. Ya Allah, saya pengen sedekah subuh tiap hari, konsistenkan ya Allah. Ya Allah, saya pengen sholat duha tiap pagi, ingatkan ya Allah. Ya Allah, saya pengen selalu istiqomah dalam ibadah, bantu ya Allah. Jadi yang kita doakan apa yang pertama? Ibadah kita. Apa yang kedua? Yang kedua, doakan akhlak kita. Akhlak perlu kita doakan. Untuk jadi orang baik itu susah. Ya Allah, saya masih suka ngeluh. Kuatkan saya ya Allah untuk nggak ngeluh. Ya, suka ngeluh. Ya Allah, saya masih suka marah-marah. Tabahkan saya ya Allah dalam kemarahan. Ya Allah, saya masih suka hasad, iri, dengki saat orang lain senang. Bersihkan hatiku ya Allah. Ya Allah, saya masih suka menyimpan dendam karena dia jahat kali ya Allah. Pokoknya jahatlah dia ya Allah. Bantulah aku ya Allah supaya lunak hatiku nih ya Allah. Akhlak didoakan. Dan yang kemudian yang keempat apa yang didoakan? Rezeki kita. Rezeki itu didoakan. Yang pertama, Yang pertama ibadah. Yang kedua akhlak. Yang ketiga rezeki doakan. Rezeki itu perlu didoakan. Kita ini doakan kawan-kawan kita juga. Kalau bisa rezeki itu beredar di tangan orang-orang yang beriman, betul? Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. So, kita doalah semoga Allah mudahkan kita dalam rezeki. Karena hampir 90% ibadah butuh uang, betul ya? Baik, kemudian sholat butuh uang beli mukena, umroh butuh uang untuk bayar tiket, ya kan? Ibadah butuh uang, semua butuh uang. Wakaf, infak, sedekah butuh uang. Doakan rezeki kita. Dan kalau ada masih yang terjebak riba, doakan kita ini supaya keluar dari hutang riba dan Allah mudahkan. Dan yang keempat, doakan kelilingnya, saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, suami yang belum mau sholat, anak yang belum mau sholat, itu doakan supaya menjadi anak yang luar biasa dan baik. Nah ini bayangkan ini, jadi buatlah daftar keinginan, daftar doa, dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa-doa kita insyaallah. Jadi kalau kita ada uang berangkat umroh bisa. Cuma Ramadan untuk semuanya. Oke, untuk kita semua. Nah, jadi ketika ustadznya ceramah, Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa-doa. Jangan kita harus ada caranya. Wah, karena dia dikabulkan doa, aku catatlah doaku. Nanti aku doa habis sholat di bulan Ramadan. Nanti aku doa habis taraweh di bulan Ramadan. Nanti aku doa saat makan sahur di bulan Ramadan. Supaya dia menjadi diamalkan. Jadi enggak sekedar ilmu, tapi ada aksi. Aksi itu adalah amal. Bahwa teori al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Ustazah kadang-kadang doa sama Allah tuh malu kita. Dosa kita banyak, minta kita juga banyak. Allah lebih suka dengan orang yang meminta. Tanda kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tanda kita butuh, mintalah. Iya kan? Sekarang saya tanya, ingat konsep peluang. Orang semakin banyak dia minta, semakin besar kemungkinan dikabulkan. Kalau mintanya 5, mungkin yang dikabulkan cuma 1. Tapi kalau mintanya 500, yang dikabulkan 100 gitu loh. Jadi peluangnya lebih besar. So, banyak sekali ya, orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Nggak boleh ragu kalau berdoa. Doa aja dulu, kan gratis saja. Clear? Ya. Baik, selanjutnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di dalam bulan Ramadan yang tadi Allah Maha menerima doa. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah akan mengampunkan setiap taubat. Nah, ini mantap. Jadi gini Bu. Manusia itu kalau kita bagus, ini manusia yang tak baik ya. Manusia itu kalau kita bagus, ternyata ada teman yang tak suka sama kita. Dia akan menunggu saat kita jatuh.
menunggu saat lidah kita keseleo, menunggu saat kita khilaf, menunggu saat kita salah. Dan ketika kita udah salah, keseleo, perbuatan kita khilaf, dia menunggu itu untuk kemudian dia akan besar-besarkan kepada banyak orang. Jadi banyak manusia yang menunggu kejatuhan orang lain. Allah juga menunggu kalau kita salah, kalau kita khilaf, kalau kita tak baik, kalau kita punya kesalahan. Allah juga menunggu, tapi menunggunya beda. Allah akan menunggu saat kita bertaubat dan kembali kepadanya. Allah itu suka dengan orang-orang salah dan bertaubat. Unik ya. Orang-orang yang salah dan bertaubat, Allah ditunggu oleh Allah untuk bertaubat. Kalau manusia salah, ditunggu untuk dibesar-besarkan. Kalau Allah kita salah, ditunggu untuk bertaubat. Bayangkan itu, masalahnya masih banyak yang mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah. Patutlah hidup tak pernah tenang. Beda tuh dimensi Allah dengan dimensi manusia. Manusia nunggu saat jatuh. Allah ketika kita jatuh, Allah tunggu saat kita bertaubat. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau ada kawan saya suka ngomong, "Nel, dosa aku ini terampunkan enggak sih?" Kadang-kadang bercanda ya, namanya anak muda. Entah iyo kah dimaafkan Tuhan tanda. Kan gitu kan? Entah iya kalau dimaafkan Tuhan banyak kali dosaku. Saya suka bilang Allah sedang menunggu. Allah menunggu kapan ibu bertaubat. Allah menunggu kapan kita kembali. Jadi siapapun di antara kita, dosa enggak ada yang tahu. Yang merasa berdosa hanya Allah yang tahu. Siapa di antara kita yang berdosa, Allah menunggu kita semua untuk bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Luar biasa. Kalau kita bertaubat, Allah senang, Allah happy, Allah bahagia, Allah suka. So, saya sampaikan selamat kalau kita pernah melakukan dosa dan kemudian sedih dengan dosa-dosa kita, kemudian galau dengan dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, itu lebih Allah cintai dibanding melakukan satu kebaikan. Saya ulang ya, Sayyidatina Aisyah pernah berkata, menyesali satu dosa, menyesali satu kesalahan lebih Allah sukai dibanding melakukan satu kebaikan. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah, iya, amal apa yang terbaik yang bisa aku lakukan karena aku pengen hijrah? Saya bilang, jangan lakukan amal terbaik dulu. Pastikan sesali semua dosa dulu. Itu jauh lebih baik. Kalau kita udah menyesali semua dosa, menyesali semua kesalahan, Allah lebih suka. Kalau Allah udah suka, udah kita gas dengan memperbanyak ibadah. Jadi itu cara hijrah yang benar. Nggak bisa hijrah yang benar itu dosa dibuat juga, tidak disesali, terus melakukan amal yang baik. Nah, repot kita. Ya, jadi siapapun di antara kita, Allah tuh luar biasa. Bayangkan sejahat Umar bin Khattab pun bisa masuk surga. Sejahat, kurang jahat apa Umar bin Khattab? Hafsah, anak kandungnya yang pada akhirnya menjadi istri dari Nabi, pernah ingin dibunuhnya hidup-hidup, udah digalinya lubang untuk dia bunuh. Kurang jahat apa Umar bin Khattab yang dengan nyata berjanji atas dirinya Rasulullah akan mati di tangannya. Tapi Allah maafkan. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Jadi maksudnya apa? Nggak cuma teori. Nanti dalam Ramadan banyak-banyak bertaubat. Maksudnya apa? Coba selama Ramadan nanti perbanyak sholat sunat taubat tiap hari. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Istighfarnya ditingkatkan supaya Allah mengabulkan semua taubat kita. Jadi saya sampaikan, taubat itu per partisi. Sebentar, bahasa sederhananya gimana? Taubat itu pelan-pelan per kasus. Jadi nanti sampai di rumah setelah dengarkan ceramah ini, ibu catat kebanyakan dosa apa yang ibu lakukan. Misalnya catat, dosa yang sering ibu lakukan adalah mari-ariak suami.
gitu kan. Atau dosa yang sering ibu lakukan, nyubit anak. Atau pura-puranya pakai daster bolong terus keluar rumah. Atau pura-puranya apa-apa, ghibah. Nah, kita ambil contohnya. Jadi kita catat kekurangan kita itu kan. Setelah itu kita bertaubat atas kekurangan itu. Contoh, kita dosanya suka ghibah atau kepo sama urusan orang lain. Taubat dari situ. Caranya gimana? 1, berjanji tak mengulang lagi. 2, menyesali yang terjadi. 3, jangan pernah melakukan, dan kalau melakukan ganti dengan kebaikan yang lain. Saya pelan-pelan ya Bu. Misalnya saya suka ghibah. Saya ingin bertaubat dengan dosa ghibah. 1, sesali yang terjadi. 2, berjanji tidak mengulang lagi. Yang 3, kalau mengulang ganti dengan kebaikan yang lain. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwa ketika kita melakukan dosa, ganti dengan kebaikan yang lain. Ganti dengan kebaikan yang lain. Contoh, ya Allah, saya suka gosip. Saya ingin bertaubat dari gosip. Sekali saya bergosip, saya denda sedekah 100.000. Gitu. Daripada piti kalua, ancak jan bergosip lah, ya kan gitu kan. Nah, jadi berjanji untuk tidak melakukan lagi. Nah, kalau sudah bertaubat, dosanya jangan itu-itu lagi. Besok dosa lain lagi lah. Jangan itu ke itu saya, tapi udah bertaubat. Paham gak nih maksudnya? Nah kan kita gak mungkin sempurna, pelan-pelan lah ya kan. Bener, paham gak maksudnya nih? Nah, ya Allah, saya pokoknya mau bertaubat dari suka fitnah orang. Jangan lakukan lagi, yang lain aja lakukan, yang itu udah taubat gitu lah. Kok ibu diam aja sih? Kok jangan-jangan ya maksudnya? Jangan diulang-ulang Jo, itu maksud saya, paham ya? Nah, jadi buatlah dosa ibu tuh ada berapa? Ini dari wajah-wajahnya yang tadi lah tuh kan, dosa mari-ariak suami, dosa cubit-cubit anak, ya kan? Nah, dosa ghibah, dosa fitnah, kepo-kepo urusan orang. Kalau sudah bertaubat dari yang itu jangan buat lagi. Yang lain lagi dibuat. Nanti taubat yang lain. Jadi ada perkembangan. Bukan itu sih dosa tuh. Nah, nanti malaikat pas mencatat, ndak upgrade kesalahan itu ya tadi. Maksud saya, salah boleh, tapi tidak boleh melakukan salah kedua kalinya. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Salah itu nggak apa-apa. Cuman masalahnya masih tetap dilakukan nggak setelah bertaubat? Oh, masa lalu saya buruk, saya pernah zina, setelah bertaubat masih dilakukan nggak? Kurang maha penerima taubat Allah. Saya ceritakan. Suatu ketika pada masanya ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Ini cerita fakta dalam sirah yang sangat sahih dan riwayat yang sudah sangat jelas. Dia udah membunuh 99 manusia. Suatu ketika dia ingin bertaubat. Dia tanya kepada salah seorang ustaz, iya, saya udah bunuh 99 orang. Pokoknya kalau orang tukar hangok sekete yang membunuh hanya gitulah pokoknya. Jadi saya udah membunuh 99 orang. Kira-kira saya ingin bertaubat. Dosa saya ini kira-kira dimaafkan nggak oleh Allah? Diterima nggak taubat saya? Tercengang lah Ustadz nih. Apa katanya? Oh, sepertinya kalau 99 orang tuh udah berat itu. Berat itu. 99 orang udah kamu bunuh. Berat itu taubatnya. Lalu karena ulama ini bilang berat, dibunuh pula ulama nih. Jadi 100 orang. Iya benar, ini kejadian ya. Apakah saya bisa bertaubat? Saya ingin bertaubat. Saya udah bunuh 99 orang. Tapi serius saya ingin bertaubat. Susah itu. Udah 99 nyawa yang habis. Dibunuhnya pula ulama nih. Pop 100 orang. Waktu berjalan dia masih tetap ingin bertaubat. Dicarinya ulama lain. Lalu dia tanya kepada ulama. Lebih kurang gini bahasa Indonesia saya terjemahkan saja. Saya sudah bunuh 100 orang. Tadinya saya bertaubat di 99 orang.
Tapi ketika saya mengadu kepada ulama, ulama itu bilang dosa saya tidak diampunkan. Nanggung, saya bunuh aja satu lagi, jadi 100. Kan nggak diampunkan juga. Nah tapi sekarang saya benar-benar ingin bertaubat. Bagaimana menurut antum? Jadi dia tanya kepada ulama lain di kota itu. Apa kata ulama? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan ampunkan semua dosa. Insya Allah. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Caranya kamu harus hijrah. Hijrah secara mental. Dan kamu nggak bisa tinggal di kampung ini. Di kampung ini kamu udah terkenal sebagai pembunuh. Ya, udah banyak orang yang kau bunuh di sini. Ya, maka kau harus pergi belajar ilmu agama, bertaubat, cari guru ulama di kota tersebut. Oke, dia ikutilah. Jalan kaki lah dia pergi ke negeri jiran, ke negeri seberang. Dia mau tinggalkan kotanya, tempat dia membunuh banyak orang tadi. Ketika berjalan ke negeri mau menuju ulama tempat dia belajar, di tengah jalan meninggal dia. Belum sampai meninggal. Ketika meninggal, dalam riwayat yang sahih, malaikat datang. Malaikat yang akan membawanya ke neraka bilang, ini makananku ini. Ini orang udah membunuh 100 orang. Dia menjadi hakku ini. Malaikat yang mengatakan bahwa ini adalah haknya. Datang malaikat surga bilang, enggak. Ini adalah gaweanku ini. Karena dia udah mau hijrah loh, meninggalnya tengah jalan. Enggak, punya aku ini 100 orang loh. Enggak loh, kata yang malaikat surga. Dia udah bertaubat loh. Beradulah dua malaikat. Jadi bukan ibu yang beradu. Lalu kemudian datang malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang gini, biar adil, kita hitung berapa langkah. Mana lebih dekat ke tempat asalnya dia pernah membunuh orang. Dan mana lebih dekat ke tempat dia ingin mencari ulama untuk bertaubat. Ternyata setelah dihitung, 1 jengkal lebih dekat ke tempat dia bertaubat. Allah ampunkan segala dosanya, dia masuk surga. Masih ragu Allah Maha Penerima Taubat? Masya Allah. Ada seorang wanita yang sudah berzina dan harus dirajam pada masa Nabi karena dia hamil berzina padahal sudah punya suami. Jadi pada masa Nabi ada namanya zina muhsan, zina yang kalau sudah punya suami berzina rajam sampai mati. Kalau masih lajang dengan bujang zina 100 kali. Tapi kalau selingkuh, sudah punya suami, sudah punya istri, selingkuh, mati. Ada seorang wanita ngaku kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya berzina, saya hamil, saya dizina muhsan, saya udah punya suami, tolong rajam saya sampai mati. Apa kata baginda Nabi? Aku tak percaya, tak ada yang lihat, tak ada bukti. Pulanglah perempuan ini. Bukti bahwa Nabi itu tidak mau menjustifikasi, tidak mau menghakimi. Pulang. Setelah 6 bulan mulai besar perut. Ya Rasulullah, benar ya Rasul, benar ya Rasulullah, saya ini berzina. Lah kan kamu punya suami, nggak ada yang lihat juga kamu berzina, nggak ada saksinya. Ya udah, pulanglah dulu. Pulanglah dia, pulang. Setelah hampir melahirkan, dia ngomong kepada baginda Nabi, believe me baginda Nabi. Itu bahasa kampung saya itu. Percayalah sama aku ya Nabi, aku ini berzina, rajam aku sampai mati. Jadi kalau kita dirajam sampai mati, fungsi hukum Islam ada 2, jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Jadi dia minta bunuh supaya dosanya hilang, gitulah. Paham ya? Jadi kalau kita korupsi masuk penjara, itu dosanya nggak hilang. Kecuali dia bertaubat habis-habisan. Tapi kalau ada pencuri potong tangan pada masa Nabi, dosanya hilang. Paham sampai sini? Tolong rajam saya sampai mati. Lalu baginda Nabi penasaran. Diutus sahabat untuk cek di mana suami ibu ini. Ternyata setelah dicek, suaminya berada di Parsi. Sudah berpisah 2 tahun. Berarti benar ini perempuan berzina. Apa kata baginda Nabi? Kau lahirkan dulu anak. Pulang, setelah lahir anak, bawa anak kecil. Ya Rasulullah, saya sudah lahir, rajam saya sampai mati. Menyusui? Ya Rasulullah, pulang susui dulu. Setelah susui datang kepada baginda Nabi, saya sudah hamil, lahiran, sudah susui, rajam saya sampai mati. Ketika dirajam, disaksikan oleh penduduk kota Madinah. Tapi ada di antara penduduk kota Madinah yang mencela. Bahasa kitanya gini, rasain, zina juga lah, mati kan?
rasain, begitu-gituin tuh, diolok-olok oleh penduduk kota Madinah. Apa kata baginda Nabi? Wahai penduduk Madinah, jangan kalian olok wanita ini. Andaikan ampunan Allah yang Allah berikan kepada wanita ini diberikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, ampunan Allah yang Allah berikan kepada wanita ini, ampunan Allah tadi dibagi kepada ampunan yang diberikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka masih bersisa separuh ampunan Allah itu. Saking besarnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Yang penting dia bertaubat. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, luas ampunan Allah. Maka Ramadan perbanyak sholat taubat, apalagi di Ramadan. Istighfar, sesali yang terjadi, seperti tadi pembunuh, seperti tadi orang yang berzina. Dia sesali, menyesali yang terjadi, belum sempat melakukan kebaikan. Lebih baik daripada melakukan kebaikan tapi nggak pernah menyesali dosa-dosa kita. Clear? Khusyuk kali dari tadi mendengarkan cerita saya. Gitu dia ya. Ini sebagai bukti Allah itu Maha Pengampun, ya. Allah itu Maha Pengampun, ya. Sehingga ketika kita melakukan istighfar dan sholat sunat taubat, maka insya Allah Allah akan ampunkan. Itulah Ramadan. Allah Maha. Yang pertama tadi apa? Tempat mustajab doa. Yang kedua, Allah di bulan Ramadan diterima pintu taubat dan ampunan. Nah, yang ketiga, terakhir ibu-ibu, karena waktu kita sedikit, saya tidak sampaikan semuanya, nanti bisa ustaz-ustaz lain menyampaikan. Saya ambil aja beberapa hal yang perlu saya sampaikan seputar Ramadan. Cocok ya? Oke. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ambil yang penting-penting aja. Waktu kita ada 7-10 menit lagi. Azan 3:50 ya. Masih lama sekali. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan Ramadan. Yang pertama, batas daripada sahur adalah azan subuh, bukan imsak. Jadi kalau bunyi sirine tut gitu ya, maka ibu masih bisa bersahur. Batasnya adalah azan subuh. Sahur itu apakah wajib? Tentu tidak. Sahur itu bukan rukun puasa, tapi sahur itu adalah sunnah puasa. Jadi nggak sahur sebenarnya nggak apa-apa. Hanya saja kalau kita nggak bersahur, maka kita akan kehilangan banyak. Pertama, kehilangan berkah. Yang kedua adalah kehilangan pembeda diri kita dari orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah kita akan kehilangan tempat mustajab doa. Clear ya? Nah, kemudian yang kedua, saya ambil yang penting-penting yang jarang disampaikan. Nanti di bulan Ramadan biasanya kan kita semangat tuh untuk pergi ke masjid, misalnya sholat Isya. Ya, saya mau sampaikan, kalau ibu terlambat pergi sholat Isya ke masjid, maka jangan berlari-lari. Berlari-lari ke masjid makruh. Jalan seperti biasa saja. Karena Rasulullah pernah menegur para sahabat yang berlari-lari datang ke masjid. Rasulullah mengatakan, jangan tergesa-gesa, ajalatum minasyaitan. Oke? Jadi nanti jalan seperti biasa aja dan kejar masbuknya. Clear? Yang ketiga, nanti antara taraweh, antara Isya menjelang taraweh, ibu kan dengar ceramah Pak Ustadz tuh. Saya berpesan kepada kita semuanya bahwa apapun dan siapapun ustadznya, dengarkanlah dengan hikmat. Jangan ada lagi jemaah saya yang baca Quran saat ustadznya ceramah. Karena membaca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Itu yang pertama. Saya tidak pernah menengok jemaah yang baca Quran saat saya ceramah. Cuma saya banyak dapat laporan.
Kadang-kadang ditutupnya hijab sedikit, dia baca Quran di belakang karena pengen cepat hatam. Ustazah, kami nggak ngerti ceramah ustadznya. Ngerti atau nggak ngerti, dengarkan aja lah. Kita nggak tahu dalam lisan ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Walaupun kita nggak ngerti, tapi ada kalimat beliau yang membuat kita itu mendapatkan hidayah. Ayo ibu-ibu, kematian itu pasti dan sangat dekat. Takaji iyo juo yo taubat. Kan kita nggak tahu. Ya, dengarkan Ustadz. Pertama alasannya, baca Quran sunnah, mendengarkan ceramah Ustadz wajib. Kemudian yang kedua adalah bentuk daripada ihtiram kepada guru. Hormat kita kepada guru. Segimanapun guru kita itu. Ibu kan nanti ada ustadz-ustadz tuh yang isi ceramah Ramadan. Ihtiram. Ilmu itu masuk. Ilmu itu cahaya. Dan orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu dengan baik adalah orang-orang yang punya ihtiram. Hormat kepada gurunya. Itu udah pasti. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa ibu mesti dengarkan guru-guru kita? Paling penting itu adalah adab dalam majelis ilmu. Ya, jangan nanti ustadznya menyampaikan, ibu cerita di belakang. Cerita bareng maha minyak naik. Ya kan? Jadi ibu cerita nanti kita jadi nggak hormat kepada guru kita. Kami nggak ngerti ceramahnya. Bu, kita mendengarkan ceramah itu bukan agar kita pintar, tapi kita mendapatkan keberkahannya. Dan kita nggak tahu dari guru yang mana nanti kita akan berubah. Paham atau nggak paham kita pengajiannya, pahalanya sama. Paham atau nggak paham kita pengajiannya, kita mendapatkan hikmah. Jadi kita mengaji ini bukan karena kita ingin pintar, tapi kalau kita punya sikap ihtiram kepada guru, nggak pandai-pandai pun ilmu agama kita, Allah mudahkan kita dalam mengamalkan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, nanti dari Isya menjelang taraweh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kan ibu-ibu suka tekantuk tuh kan. Karena udah makan godok bagulo salah lewat lotek. Ibu kan ngantuk misalnya kan. Ceramah Ustadz cuma 15 menit, ngantuknya 20 menit gitu kan. Lah selesai Ustadz ceramahnya ngantuk aja masih kan. Jadi kalau ibu ngantuknya cuma gini-gini aja. Lalu ayam itu tidak batal wudhu, Bu. Aman saja. Tidak perlu ngambil wudhu lagi. Tapi seandainya ibu tidur lelap, ibu nyandar, lalu kemudian atau ibu tidur di atas sejadah yang mana pinggul ibu udah nggak nempel lagi ke lantai, itu batal, ambil wudhu lagi. Clear? Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nanti dari macam Isya menjelang taraweh, ibu kan mendengarkan ceramah Ustadz nih. Kadang-kadang kaki kepocongan, tahu kepocongan? Kaki kesemutan, lutut sakit, pinggang sakit. Maka ibu suka selonjoran gitu kan. Selonjoran. Saya ingatkan. Ada dalil bunyi begini. Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Kan gitu kan? Jadi boleh aja zikir dengar ustadz itu sambil selonjoran. Atau kita zikir di rumah selonjoran sambil baring baca Quran. Enggak. Tapi khusus di masjid selonjorannya nggak boleh menghadap kiblat. Jadi kalau ibu lah terbayang akan sakit lutut, duduklah di samping kanan kiri. Mau selonjoran ke kiri dan kanan. Jangan menghadap kiblat. Bukan karena ustadznya di depan, bukan. Tapi karena selonjor menghadap kiblat tidak dianjurkan. Yang lalu biarlah berlalu. Ini wajah-wajah sakit lutut sadonya. Gitu ya. Apa kan? Kalau kesini kena orang segannya.
Ya, jadi kalau yang lutut-lutut sakit itu ujung sama ujung. Saya khawatirnya itu aja berisi besok lagi depan tuh nggak ada lagi kan. Jadi selonjoran makruh menghadap kiblat. Clear? Jadi kalau mau selonjoran ya. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sikit lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sebagai penutup, saya ingatkan kepada kita semuanya, ya. Ini sebagai penutup kaji kita hari ini. Apapun yang tadi saya sampaikan Ramadan diterima doa, Ramadan bulan ampunan dan taubat, Ramadan di mana doa-doa kita diijabah. Nanti ketemu pula dengan Lailatul Qadar, ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Semua nggak bakal ada gunanya kalau kita belum menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Kalau kita masih bermusuhan dengan orang lain. Karena kata Allah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada nanti orang yang mendapatkan atau mendatangkan Ramadan, dia tak bisa dapat apa-apa, melainkan lapar, haus aja. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan tapi masih ige-igean dengan manusia. Itu ige-ige, masih bermusuhan dengan manusia. Jadi ini berat sebenarnya, tapi di semua tempat saya sampaikan. Nanti sampai rumah catatlah nama-nama orang yang pernah ibu gosipkan itu, yang pernah ibu buka aibnya itu. Catat bu, catat nama-nama yang pernah ibu sakiti hatinya. Catat namanya, jangan ada nama saya pula di situ, ya kan? Catat nama-nama yang pernah ibu sedih, yang pernah ibu bikin hatinya sedih. Cobalah kita hidup nih kadang-kadang. Suami dibikin sedih, anak dibikin sedih hatinya, kawan salah bukannya didekati malah digosipkan. Berapa banyak dosa kita coba? Ada tetangga perumahan kita khilaf, bukan kita temani supaya dia kembali ke jalan yang benar, malah kita gosipkan dia. Yang kita fitnah dia. Catat nama-namanya dan WhatsApp dia. Mohon maaf lahir dan batin ya besti, gitu aja. Terus kalau dia nggak mau memaafkan, udah diam aja. Jangan maaf lah, tolonglah. Nggak mau aku, tolonglah, please. Ujung-ujungnya terserah engkau lah, penting aku udah minta maaf. Jangan. Jadi minta maaf tuh slow aja, slow motion aja. Mohon maaf lahir dan batin ya, udah gitu aja. Jangan pakai ego pula. Aku nih sebenarnya nggak mau minta maaf, tapi karena Ustazah Nela nyuruh ku minta maaf. Kalau Ustazah nggak ceramah, takkan ku minta maaf. Haram akan ku minta maaf. Tapi takutlah aku dengan Ustaz tu ceramah, akhirnya ku minta maaf. Jangan gitu, baik-baik aja lah. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau dia nggak mau memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Jangan nanti kalau dia nggak maafkan, ibu sakit hati, ibu curhatkan pula ke orang, gosip lagi jadinya. Ya kan? Ibu tuh aku udah minta maaf, rupanya dia ndak ada mau memaafkan aku loh. Aku udah baik loh, udah ikhlas loh aku minta maaf loh, rupanya nggak dia maafkan aku loh. Cerita sama orang, gosip lagi. Berapa banyak minta maaf sama suami pun tak jadi. Maaf lahir batin ya bang. 2 hari, maaf lahir batin ya bang. Udah 3 hari. Aku udah minta maaf ya bang dari kemarin. Nggak juga dimaafkan, melawan lagi dah, nggak jadi. Jadi minta maaf itu sabar. Dan tidak perlu dipaksakan orang memaafkan kita. Minta maaf urusan kita, dimaafkan atau tidak, biarlah jadi urusan dia kepada Allah. Nanti Allah yang akan menghakimi. Allah itu hakim yang paling adil kok. Ya, kalau kita salah minta maaf. Kalau kita nggak salah, dia nggak mau minta maaf, maafkan saja. Kalau kita minta maaf lebih baik. Toh minta maaf bukan karena kita salah. Minta maaf itu ada 2 sebab. Pertama, karena kita salah kita minta maaf. Yang kedua, karena kita lebih beriman makanya kita minta maaf. Ya? Cocok? Menang gua. Kalau orang, kan saya sering bilang, kalau orang tak datang ke tempat kita, kita yang datang.
Kalau orang tak minta maaf, kita yang minta maaf. Kalau orang tak mau silaturahmi sama kita, kita silaturahmi. Kenapa kok kita terus? Karena kita lebih mengerti dibanding mereka. Insya Allah. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin.